Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debri Firmansyah, NIM 2022-007 dari kelas penologi atau viktimologi kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional dari sudut pandang penologi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu penologi? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penologi dulu. Penologi secara etimologis berasal dari kata poena atau hukuman dan logos atau ilmu. Sebagai cabang dari kriminologi, penologi tidak hanya bertanya apa hukumannya, tetapi mengapa kita menghukumnya dan bagaimana hukuman itu memengaruhi manusia. Selama lebih dari 1 abad, Indonesia menganut Witbooi van Stravers atau biasa disingkat WVS yang berakar pada pemikiran abad ke-19, di mana pidana adalah penderita yang sengaja ditimpakan. Namun dengan disahnya KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, Indonesia secara resmi meninggalkan paradigma kolonial tersebut. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan kini bersifat konvergen. Artinya, apa yang tertulis sebagai tujuan di dalam KUHP harus menjadi metode kerja di dalam lembaga pemasyarakatan atau biasa disingkat lapas. Kita tidak lagi mengenal penjara sebagai tempat pembuangan, melainkan sebagai tempat re-education dan resosialisasi. Dalam ilmu penologi terdapat evolusi teori yang harus kita pahami untuk melihat posisi KUHP nasional. Yang pertama itu ada teori absolut atau retribusi. Teori absolut ini memandang pidana sebagai pembalasan murni. Fokusnya adalah masa lalu. Jika seseorang mencuri, dia harus menderita sebanding dengan curiannya. Yang kedua itu ada teori relatif. Teori relatif memandang pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa depan. Fokusnya adalah kemanfaatan. Nah, yang ketiga, teori integratif atau yang modern. Inilah yang dianut Indonesia. Teori ini memandang pemidanaan harus menyeimbangkan 3 hal. Yang pertama itu kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga keadilan. KUHP nasional secara revolusioner mencantumkan tujuan pemidanaan ini dalam pasal 51. Hal ini sangat krusial karena sebelumnya dalam WVS lama tujuan pemidanaan tidak pernah tertulis secara eksplisit, sehingga hakim seringkali menjatuhkan putusan hanya berdasarkan balas dendam. Nah, KUHP baru tidak hanya merevisi ketentuan teknis hukum pidana, tetapi juga menyasar aspek filosofis dan ideologis. Dalam sistem hukum nasional, paradigma pemidanaan yang dulu bertumpu pada deterrence kini diarahkan pada pemulihan dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila dimasukkan secara eksplisit sebagai fondasi etis dari kebijakan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana kini tidak lagi dilihat semata sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai alat pemidanaan dan pemberdayaan warga negara. Dengan kata lain, hukum mulai bergerak dari paradigma kekuasaan menuju paradigma kemasyarakatan. Dari sisi teoritik,
perubahan pendekatan ini juga sesuai dengan pemikiran progresif dalam kriminologi modern. Teori-teori seperti restoratif justice dan social reintegration menekankan bahwa keadilan harus menyentuh seluruh unsur, pelaku, korban, dan masyarakat. Nah, KUHP baru memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan pendekatan ini secara sistematis. Tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara prosedural melalui keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam proses penyelesaian pidana. Pendekatan ini menandai babak baru dalam sistem pemidana nasional, di mana keadilan tidak lagi dipandang secara vertikal, tetapi sebagai proses partisipatif dan menyeluruh. Mari kita bedah 4 pilar tujuan pemidanaan menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hubungannya dengan fungsi lapas. Yang pertama itu mencegah dilakukannya tindak pidana. Nah, penologi modern mengenal general deterrence untuk masyarakat umum dan special deterrence untuk pelaku. Sistem pemasyarakatan berperan dalam mencegah, khusus dengan memberikan pemidanan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana atau rehabilitas dan resosialisasi. Ini adalah mandat langsung bagi sistem pemasyarakatan. Proses memasyarakat berarti mengikis stigma dan membekali narapidana dengan soft skill dan hard skill. Di sini narapidana dipandang sebagai orang yang salah jalan, yang perlu dibimbing, bukan orang jahat yang harus dibasmi. Yang ketiga itu menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Ini adalah nafas dari keadilan restoratif atau RJ. Pemidanaan kini juga mempertimbangkan pemulihan bagi korban, bukan hanya penghukuman bagi pelaku. Sistem pemasyarakatan melalui Bapas atau Badan Pemasyarakatan berperan memediasi hubungan antara narapidana dengan korban dan masyarakat. Nah, yang keempat ini menumbuhkan rasa penyesalan. Dalam penologi, penyesalan adalah indikator keberhasilan berubah berpikir atau perilaku. Pemasyarakatan melakukan pendekatan psikologis dan religius untuk mencapai tahap ini. Selanjutnya, selamat datang dalam sisi pembahasan mendalam mengenai transformasi hukum pilar Indonesia. Selama lebih dari 100 tahun, Indonesia terjebak dalam nalar hukum kolonial atau biasa disebut itu Wetboek van Strafrecht atau biasa disingkat WVS, yang memandang pidana sebagai sebuah nestapa atau pembalasan murni. Namun hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah merobohkan tembok pemikiran lama tersebut. Dalam kacamata penologi, kita tidak lagi sekedar bicara tentang hukum, yaitu penjara, tidak, melainkan tentang hukum perbaikan manusia. Penologi kontemporer bergeser dari fokus pada kejahatan menuju fokus pada pelaku dan pemulihan. Hubungan antara kedua undang-undang ini adalah hubungan antara ideologi dan organisme. KUHP nasional menyediakan ideologi pemidanaan, sementara sistem pemasyarakatan adalah organisme yang menjalankan ideologi tersebut di lapangan. Jika tujuan pemidanaan adalah janji keadilan,
maka sistem pemasyarakatan adalah bukti atas janji tersebut. Untuk memahami KUHP nasional disusun sedemikian rupa, kita harus menengok 3 mazhab besar dalam penologi. Yang pertama itu ada mazhab klasik, dipelopori oleh Kasare Baccaria, menekankan pada free will atau kehendak bebas. Hukuman harus pasti dan proporsional. Namun kelemahannya adalah menganggap semua orang sama tanpa melihat latar belakang sosialnya. Yang kedua itu ada mazhab positif, menekankan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikolog, dan sosial. Maka pelaku bukan dihukum, melainkan diobati atau direhabilitas. Nah, yang ketiga ini mazhab neoklasik dan teori integratif. Ini yang melandasi KUHP nasional kita. Kita mengakui ada aspek pembalasan yang proporsional. Namun tujuan utama adalah memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. KUHP nasional Indonesia menganut teori integratif, di dalamnya mengandung nilai Pancasila, di mana keadilan bukan sekedar hitung-hitungan matematis antara kerugian dan durasi penjara, melainkan upaya pengembalian keseimbangan kosmik yang tergantung akibat tindak pidana. Inilah yang disebut dengan keadilan korektif, rehabilitas, dan restoratif. Mari kita bedah secara mendalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara yang menjadi roh dari keseluruhan proses peradilan pidana. Ada 4 tujuan utama pemidanaan, yaitu yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana atau deterrence. Pencegahan ini bukan lagi melalui ketakutan akan penyiksaan, melainkan kepastian hukum. Penologi modern menyebut sebagai general prevention atau mencegah masyarakat meniru, dan special prevention, mencegah pelaku mengulang. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana. Ini adalah poin di mana sistem pemasyarakatan memegang peran kunci. Kata memasyarakatkan berarti menghapus sekat antara narapidana dan komunitasnya. Narapidana tidak boleh diisolasi secara psikis, melainkan dipersiapkan untuk kembali. Nah, yang ketiga, menyelesaikan konflik atau restoration. Berbeda dengan hukum kolonial, KUHP nasional mengakui bahwa tindak pidana menyisakan luka pada korban dan masyarakat. Pemidanaan harus mampu memulihkan hubungan ini. Inilah dasar dari restoratif justice. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan. Nah, pidana harus menyentuh nurani. Penologi menekankan bahwa tanpa remorse atau penyesalan, pembinaan di lapas hanya akan menjadi sandiwara administratif. Pasal 52 mempertegas pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, kalimat ini adalah pembatas tegas. Penologi memastikan bahwa negara tidak boleh menjadi kriminal saat menghukum kriminal. Dan bagaimana tujuan luhur di atas dieksekusi? Jawabannya ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam sistem ini, pemasyarakatan bukan lagi tahap akhir, melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem pemasyarakatan kini menggunakan pendekatan manajemen risiko dan kebutuhan. Sistem ini memastikan bahwa tujuan pemidanaan dipantau setiap harinya melalui instrumen yang
terstruktur seperti SPPT TI atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis teknologi informasi. Dengan melibatkan semua aktor, hukum pidana akan menjadi lebih akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Strategi implementasi pemidanaan yang berkeadilan dan humanis tidak hanya menguji kekuatan sistem hukum kita, tetapi juga ke kualitas kemanusiaan bangsa ini. Di tengah berbagai pilihan antara menghukum dan memulihkan, antara mempermalukan dan memperdayakan, negara harus memilih jalan yang berpihak pada martabat manusia. KUHP baru bukan hanya kumpulan norma, tetapi juga peluang sejarah untuk mengubah wajah hukum pidana menjadi lebih adil, reflektif, dan berpihak. Jika kita gagal menjadikan hukum sebagai jembatan kemanusiaan, maka keadilan akan tetap menjadi janji kosong. Reintegrasi sosial seharusnya tidak dipahami sebatas pengembalian pelaku ke dalam masyarakat, tetapi sebagai proses membangun kembali kepercayaan antara individu dan komunitasnya. Kepercayaan ini hanya bisa tumbuh jika masyarakat juga diberdayakan menjadi bagian dari proses keadilan. Dalam kerangka ini, reintegrasi harus dilihat sebagai relasi dua arah. Negara menyediakan ruang dan masyarakat membuka peluang. Masih banyak aparat penegakan hukum yang memandang reintegrasi hanya sebagai fase administratif, bukan sebagai tanggung jawab sosial. Padahal keberhasilan pemidanaan alternatif seperti kerja sosial sangat bergantung pada sejauh mana lingkungan sosial mampu menerima dan mendukung pelaku dalam menjalani perubahan hidupnya. Tanpa perspektif ini, reintegrasi hanya akan menjadi slogan yang hampa. Masyarakat multikultural seperti Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan pemulihan hubungan sosial. Sayangnya, kearifan ini seringkali disisi oleh pendekatan hukum yang terlalu sentralistik dan seragam. Strategi implementasi ke depan sebaiknya lebih banyak mengakomodasi inisiatif dari komunitas lokal dalam merancang bentuk-bentuk keadilan yang sesuai dengan konteks budaya mereka. Dalam banyak kasus, eksklusi sosial pasca pemidanaan justru menjadi faktor dominan yang mendorong residivisme. Ketika seseorang telah menjalani pidana namun tidak mendapatkan kesempatan untuk diterima kembali dalam masyarakat, maka sistem pemidanaan gagal menjalankan fungsi pemulihannya. Inilah yang membedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Pendidikan hukum ke depan perlu menanamkan nilai-nilai keadilan restoratif dan pendekatan sosial humanis sejak dini. Tidak cukup hanya mengajarkan teori hukum, tetapi juga membentuk cara pandang mahasiswa hukum agar peka terhadap realitas sosial di sekitarnya. Dengan begitu, generasi baru aparat penegakan hukum akan lebih siap menerjemahkan hukum sebagai alat kemanusiaan, bukan sekedar instrumen kontrol. Kemitraan antara negara dan masyarakat sipil menjadi elemen vital dalam menyukseskan reformasi pemidanaan. Negara tidak bisa berjalan sendiri dan masyarakat tidak bisa diposisikan sebagai objek semata. Model kolaboratif yang dibangun atas dasar saling percaya, transparansi, dan kesetaraan akan menjadi fondasi kuat bagi sistem pemidanaan yang berkeadilan. Keadilan yang hidup adalah keadilan yang mampu beradaptasi, merespon perubahan zaman, dan menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan KUHP baru.
telah membuka peluang untuk itu. Tetapi semua akan kembali pada sejauh mana kita serius mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktis keseharian kita. Sebagai penutup, kita harus memahami bahwa KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan adalah dua sisi dari koin yang sama. KUHP nasional memberikan kepastian hukum dan sementara sistem pemasyarakatan memberikan kemanusiaan. Transformasi ini menuntut perubahan pola pikir kita semua. Narapidana bukan lagi sampah masyarakat, melainkan sumber daya yang tersesat. Keberhasilan hukum pidana nasional tidak lagi diukur dari seberapa penuh sel penjara kita, melainkan dari seberapa tinggi angka keberhasilan reintegrasi sosial. Perubahan sistem pemidanaan melalui KUHP nasional baru mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan paradigma retributif yang usang dan membangun fondasi hukum yang lebih adil, humanis, dan kolektual. Penologi mengajarkan kita bahwa keadilan yang sejati bukan hanya tentang menghukum masa lalu pelaku, tetapi tentang menyelamatkan masa depan mereka dan masyarakat. Dengan integrasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Indonesia telah melangkah maju menuju sistem peradilan yang lebih beradab, ilmiah, dan bermartabat. Sekian pembahasan materi mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional dalam perspektif penologi. Semoga pemahaman ini memperkaya wawasan kita dan mengawal reformasi hukum di tanah air. Saya Debri Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.